wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik Ibu. Oke, alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat kita bisa berkumpul dalam kelas ini. Sebelumnya bisa mungkin semua itu meja tak rapikan dulu, semua HP semua kita sesuaikan dulu. Perhatian Siap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya absen dulu, Dik. Iya Ibu. Nova Amelia, Siti Fatimah. Hadir Ibu. Oke, mungkin semua sudah hadir nih. Jadi, kira-kira untuk hari ini kita akan membahas apa? Lembaga sosial. Oke, sebelum belajar lembaga sosial, ada yang ingat kira-kira apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai lembaga sosial. Nah, pertemuan sebelumnya kita juga pernah mempelajari yang dibilang lembaga sosial, tapi kita baru membahas mengenai lembaga agama dan juga lembaga politik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai definisi dari lembaga keluarga dan juga menganalisis mengenai peran dari lembaga pendidikan. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu lembaga sosial? Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit karena mengingat juga pertemuan kita sedikit singkat pada hari ini. Jadi saya akan menjelaskan lembaga sosial menurut Salvision dan Araceli 1989 itu adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung dalam suatu hubungan yang terikat dalam suatu hubungan baik itu pernikahan, perkawinan ataupun adopsi, yang dimana di dalamnya ini mereka semua memiliki perannya masing-masing. Lalu serta ada yang dari Duval dan Logan pada tahun 1986, di mana ia berpendapat bahwasannya keluarga itu adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan juga adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarganya. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Ya ada. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai fungsi lembaga keluarga, di mana sini fungsinya itu ada 3 yang saya ambil. Yang pertama itu adalah fungsi melanjutkan keturunan atau reproduksi, yang kedua berfungsi dalam perekonomian, dan yang ketiga berfungsi sebagai sosialisasi. Jadi kalian sudah tahu apa fungsi dari lembaga keluarga? Sudah. Bisa sebutkan? Fungsi lembaga keluarga yang pertama itu fungsi melanjutkan keturunan dan reproduksi, kedua fungsi ekonomi, ketiga fungsi sosialisasi. Oke, jadi itu dia 3 fungsi dari lembaga keluarga. Selanjutnya kita berbicara mengenai lembaga pendidikan. Jadi, kelembagaan atau pranata seperti yang diketahui berarti adalah seperangkat aturan yang berkisar kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Nah, sedangkan pendidikan merupakan salah satu kelembagaan sosial karena di dalamnya itu terdapat aturan, norma, dan juga terdapat kumpulan komponen yang kemudian mengikat oleh norma-norma dan tata aturan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Lalu yang kedua kita berbicara mengenai fungsi dari lembaga pendidikan. Nah, fungsi lembaga pendidikan seperti dari lembaga keluarga tadi, di sini juga fungsi lembaga pendidikan itu ada 3. Nah, yang pertama ada sebagai pembentukan karakter, yang kedua berfungsi untuk memberikan dukungan emosional, dan yang ketiga berfungsi untuk mengajarkan komunikasi melalui suatu interaksi. Selanjutnya kita belajar mengenai peran dari lembaga pendidikan. Nah, ini dari pembicaraan kita hari ini yaitu adalah menganalisis peran lembaga pendidikan, di mana yang pertama, pendidikan ini berfungsi sebagai tempat untuk menanamkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan juga nilai-nilai moral kepada setiap individu sejak usia dini. Lalu selain itu, lembaga pendidikan juga menjadi wahana pembentukan karakter, di mana di dalamnya itu seorang individu akan diajarkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan juga integritas yang menjadi fondasi utama atau fondasi yang paling penting di kehidupan kita sebagai seorang manusia. Lalu selanjutnya,
lembaga pendidikan juga turut berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan juga membantu mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja. Nah, di sini kita ini bersekolah tujuannya untuk apa? Ya, betul. Jadi itulah dari tadi peran dari lembaga pendidikan itu ya begitu. Kita itu di sini adalah belajar untuk bagaimana caranya supaya kita ini bisa mencapai cita-citanya kita, bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Maka itulah peran dari lembaga pendidikan. Oke, sampai sini materi yang akan saya ajarkan. Selanjutnya mungkin saya akan membagikan tugas kepada kalian. Jadi saya harap sudah paham semua mengenai materi yang kita hari ini terkait dari lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Jadi selanjutnya saya akan membagikan kalian dalam satu kelompok, di mana kelompoknya itu terdiri dari 2 orang. Jadi kalian akan membahas atau menjelaskan bagaimana pengaruh konflik keluarga pada prestasi belajar anak. Jadi kan ini sudah duduk nih sama teman kelompoknya masing-masing, dan saya harap kalian bisa mencari dari sumber manapun bagaimanakah pengaruh konflik itu terhadap prestasi seorang anak. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan, lalu nanti kita akan memaparkan di depan, oke? Oke, paham itu materi atau paham ibu? Jadi kalian tulis di prestasi belajar bagaimana kamu bisa berpengaruh dan lain-lain. Oke, sudah semua tugasnya? Sudah. Oke, kalau begitu perwakilan 1 orang saya persilakan untuk naik memaparkan hasil kerjaannya, lalu temannya yang di bawah saya persilakan untuk bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, oke, silakan naik. Baik Ibu, saya perwakilan dari kelompok 1. Konflik keluarga dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar anak. Yang pertama itu gangguan emosional. Konflik keluarga seringkali menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan depresi pada anak. Ketegangan emosional ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk fokus dan menyerap pelajaran. Yang kedua, perubahan perilaku, yaitu konflik keluarga dapat memicu perilaku yang kurang mendukung pembelajaran seperti pemberontakan, ketidakdisiplinan, atau ketergantungan pada perangkat digital untuk pengungsi. Baik, itu saja. Oke, silakan dulu kembali. Dari pemaparannya temannya ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau begitu kita beri aplaus dari. Oke, karena kita dari tadi sudah mendengarkan mengenai pemaparan dari materi kita hari ini, kita juga sudah mendengarkan temannya kalian menyajikan hasil kerjanya mereka terkait dari lembaga pendidikan dan juga lembaga keluarga. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya lembaga keluarga itu adalah lembaga yang dimana di dalamnya terdapat aturan, norma atau nilai-nilai yang mengajarkan tanggung jawab, kedisiplinan, dan juga kerjasama yang kemudian harus dilakukan oleh setiap anggotanya. Begitupun dengan lembaga pendidikan. Sampai sini paham nih semua toh? Iya Ibu, paham. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri dan fungsi dari lembaga sosial. Jadi mungkin kalian bisa mencari tahu apa dan ciri-ciri dan juga fungsi dari lembaga sosial tersebut, supaya pada pertemuan selanjutnya kita bisa dengan gampang melakukan proses pembelajaran kita. Oke? Oke, selanjutnya saya harap kalian semua bisa tetap semangat, mengingat kita juga telah berada di akhir semester. Jadi kalian harus tetap semangat menjalankan hari-harinya kalian, dan saya harap kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Oke? Amin. Ibu, iya Bu. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.